Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan sebuah program C++ yang saya buat gitu. Jadi program ini tuh adalah program game tebak-tebakan dengan pilihan ganda yang juga memiliki fitur login dan registrasi pengguna. Nah, di sini ada struktur data dan tujuan program. Kita ke tujuan dulu. Tujuan dari program ini tuh adalah membuat sebuah kuis interaktif dengan sistem login. Lalu pengguna hanya bisa memainkan game ini setelah berhasil masuk. Nah, game ini itu terdiri dari soal pilihan ganda dengan dua opsi, yaitu A dan B, dengan pemain memiliki batas waktu dan juga nyawa yang terbatas. Nah, jadi mereka ini, si user ini atau pengguna ini harus menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, di sini pertama kita buat struktur data. Struktur data ini yaitu untuk menyimpan username dan password. Nah, kita masukkan const integer max user sama dengan 100. Lalu kita masukkan struktur user kurung kerawal string username, lalu dan juga string password. Nah, kan di sini kita array usernya itu menampung maksimal 100 pengguna. Lalu kita gunakan di sini user max user. Nah, integer, lalu kita masukkan integernya itu total user sama dengan 0. Lalu kita mulai dengan satu user default, yaitu kita masukkan point inisialisasi user dengan user 0 sama dengan admin, passwordnya itu 12345. Nah, di sini kita masukkan total usernya yaitu 1, karena ini usernya sama dengan 1. Lalu juga di sini pengguna bisa melakukan login atau registrasi. Saat registrasi, sistem dapat memastikan bahwa username belum digunakan. Jika berhasil, user baru ditambahkan ke array untuk login. Lalu juga username dan password tadi itu harus cocok agar bisa masuk ke gamenya. Nah, di sini kita masukkan fungsi boolean bool dengan masukkan login tanda kurung string and username untuk kurung, lalu buka kurung berawal, lalu kita masukkan lagi string input user dan juga input password, atau bisa ketikkan input pass. Lalu kita masukkan cout-nya tuh ini buat tampilan di program akhirnya. Kita masukkan login kayak gini. Kalian juga bisa memvariasikan input dari tampilan nanti di akhir. Nah, kita masukkan cout username, lalu kita masukkan sin dengan input user, lalu kita masukkan cout password, lalu sin dengan input pass. Nah, di sini kita masukkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari total user plus i.
tutup kurung, buka kurung berawal. Lalu kita masukkan if dengan user i ini, lalu username double sama dengan input user and user i password sama dengan input pass, lalu username sama dengan input user. Lalu kita masukkan cout-nya itu yaitu login berhasil dan selamat datang. Kita masukkan lagi panah kiri 2 username tutorial per n, lalu return true. Nah, jika login gagal atau password ataupun username-nya salah, nanti di tampilan akhirnya akan muncul login gagal, username atau password salah. Nah, ini cout-nya itu tanda petik garis miring login gagal karena seru, username atau password salah per n. Lalu masukkan lagi return, lalu kita masukkan return false. Nah, di sini juga ada fungsi point buat registrasi. Jadi di sini nanti di tampilan kita akan menampilkan sebuah registrasi untuk kita bikin username dan password baru atau mau pakai yang admin tadi, yang atau default tadi. Nah, di sini ada point registrasi, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung berawal, dan masukkan string new user, lalu new password. Lalu kita masukkan cout-nya itu registrasi ya. Lalu cout yang kedua itu buat username, lalu kita masukkan sin dengan new user, lalu buat password dan juga sin new password. Nah, kita masukkan pengulangan tadi yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari lebih kecil dari total user plus i tutup kurung buka kurung berawal. Nah, kita masukkan if-nya itu user i username double sama dengan new user. Lalu kita masukkan cout-nya tuh username sudah digunakan atau coba lagi. Nah, ini username sudah digunakan atau coba lagi ini ketika kita memilih atau ketika kita akan membuat username dan password baru, tetapi si username dan password baru itu sudah digunakan oleh pengguna lain gitu. Jadi kita harus ngulang lagi dan bikin lagi username dan passwordnya. Nah, lalu kita masukkan if lagi, kita masukkan if total user kurang dari max user, lalu user total user plus sama dengan new user, lalu new pass. Nah, kita masukkan cout-nya tuh registrasi berhasil, silahkan login. Nah, jika keluar seperti ini, kita bisa login langsung ke akun atau user yang kita buat, username yang kita buat tadi. Nah, dan juga ada di sini ada else-nya, yaitu cout-nya itu pendaftaran gagal, kapasitas user penuh. Nah, kan dikarenakan dari program saya itu maksimalnya tuh ada 100 pengguna ya. Nah, jadi ketika penggunanya lebih dari 100, pendaftaran akan gagal gitu, dikarenakan kapasitas user penuh. Nah, lalu di sini ada struktur soal dan tampilan. Jadi jika kita menggunakan struktur soal untuk menyimpan pertanyaan, dua pilihan jawaban dan juga jawaban yang benar, kita ada menggunakan fungsi tampilkan soal dengan digunakannya untuk menampilkan pertanyaan dan kondisi game seperti nyawa dan waktu tersisa. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan struct soalnya, lalu masukkan string pertanyaannya dan juga string pilihan.
Nah, ini ada konsep atau struktur dari soal dan tampilannya. Nah, di sini ada fungsi void, tampilkan soal, cons, soal dan soal, lalu integer nomor, lalu integer sisa waktu, dan juga integer nyawa. Nah, kita masukkan si out-nya. Si out-nya tuh yang pertama soal ke min. Min ini bisa menghubungkan antara satu ke soal selanjutnya. Lalu di sini nomor dan titik 2 per n. Lalu si out yang kedua itu kita masukkan soal pertanyaan, dan juga si out ketiga kita masukkan a atau soal pilihan yang kita pilih 0. Lalu si out selanjutnya kita masukkan b, soal pilihan pertama. Lalu kita masukkan lagi si out nyawa. Nah, si out nyawa kita masukkan, lalu kita nyawa lagi dengan memasukkan waktu tersisanya tadi, lalu kita masukkan sisa waktu dan juga detik per n-nya. Nah, lalu yang terakhir itu si out jawaban. Jawabannya itu kan tadi ada A dan B, kita masukkan A dan B-nya. Nah, di sini juga masih sama ya kayak tadi. Di sini tuh ada struktur soal dan tampilan. Ini tampilan ketika kita sudah menyelesaikan gamenya, atau ketika kita sudah tidak memiliki nyawa lagi atau game over. Nah, ini akan tampil di program nanti. Jadi di sini ada fungsi void, tampilkan hasil, integer benarnya ada berapa, nanti di sini akan tampil. Jadi kita masukkan integer benar, lalu integer total, dan juga cons string, dan username. Lalu si out-nya itu game selesai. Si out-nya yang kedua itu user titik 2 username. Nah, di user ini akan muncul username yang kita buat tadi. Lalu si out ini jumlah soal dijawab. Nah, nanti pas akhir kita sudah mengerjakan sebuah program ini atau menyelesaikan gamenya ini, jumlah soal yang dijawab itu akan keluar dengan memasukkan total n line. Nah, total ini tuh akan muncul ketika kita sudah menyelesaikan game, berapa soal yang kita jawab dan berapa soal jawaban yang benar gitu. Lalu selanjutnya ada skor akhir. Skor akhirnya itu kita masukkan kan nilainya tuh ada 100. Nilainya itu 100 dikali benarnya berapa, nanti dibagi max-nya 1 per total. Lalu kita masukkan persen per n. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian gameplay. Nah, gameplay ini akan dimulai setelah login kita berhasil tadi. Jadi ketika kita sudah bisa login dan sudah benar loginnya, maka gamenya itu akan dimulai. Lalu pemain ini atau user ini diberikan waktu selama 30 menit dan 3 nyawa. Jadi setiap kali menjawab salah, nyawa akan berkurang dan waktu pun akan dipotong selama 10 detik, dan juga gamenya itu akan berhenti jika soal habis atau waktu habis ataupun nyawanya habis. Nah, jadi di sini ada fungsi void main game. Kita masukkan vektor kurang dari soal, lebih dari n daftar soal. Lalu kita masukkan const string dan n username.
Nah, kita masukkan const integer batas soal. Kenapa di sini 50 soal? Ini dikarenakan saya tuh kan menambahkan waktu dengan 30 menit. Nah, lalu seenggaknya gitu batas soal jawaban yang dijawab oleh pengguna itu atau user itu minimal 50 soal yang dijawab gitu. Jadi tidak perlu 75 soal dikarenakan waktunya 30 menit. Jadi saya di sini masukkan batas soalnya itu 50 saja. Dan juga kita masukkan integer durasi detik. Nah, durasi detik ini 1800 detik yang dimana ini adalah 30 menit. Dan juga kita masukkan integer nyawanya itu 3, lalu benarnya itu sama dengan 0, total sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada auto mulai steady clock. Nah, steady clock ini untuk memulai waktu yang dijalankan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi for atau pengulangan. Integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari daftar soal size and total batas soal plus i. Auto sekarang ini sama seperti tadi steady clock yang dimana waktu akan berjalan seiringan gamenya dimulai. Nah, ini integer waktu terpakai ketika kita menjawab satu soal. Nanti di tampilan akhirnya itu akan muncul berapa sisa waktu yang kita gunakan tadi. Lalu nah di sini sama saja ada if sisa waktu kurang dari sama dengan 0. Lalu masukkan cout. Nah, per n waktu 30 menit telah habis. Ini akan muncul ketika kita melebihi batas waktu dalam pengerjaan soalnya. Lalu di sini ada if atau nyawa. Di sini ada if. Lalu kita masukkan nyawa kurang dari 0. Nah, kita masukkan cout-nya, lalu kita per n nyawa habis atau game over. Nah, ketika nyawanya 0, jadi si gamenya itu otomatis akan selesai gitu atau game over. Lalu di sini ada cout waktu tersisa. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi setiap kita mengerjakan satu soal, nanti setelah kita menjawab soal yang itu, setelah kita menjawab soal yang kita kerjakan, nanti untuk soal berikutnya akan muncul sisa waktu tersisa gitu. Nah, di sini ada if juga, jawaban sama dengan daftar soal jawaban cout jawaban benar. Lalu kita masukkan else lagi, cout-nya itu jawaban salah, jawaban yang benar adalah daftar soal. Nah, jadi jawaban salah atau jawaban yang benar adalah daftar soal. Jadi ini tuh ketika kita menjawab jawaban yang salah, nanti di program akhirnya itu akan muncul jawaban yang benar, yaitu daftar soal yang benar. Ini akan muncul ke atas yang tadi dari jawaban yang benar ini. Lalu si programnya itu akan menampilkan nyawa yang berkurang gitu. Dikarenakan jawabannya salah, maka nyawanya akan berkurang dan juga durasi detiknya itu akan mengurang. Nah, ini tampilan cout-nya, yaitu nyawa berkurang, sisa nyawa sesuai sisa nyawa kita. Jadi
misalkan kita mempunyai 2 nyawa, maka sisa nyawa kita menjadi 1 dan waktunya itu dipotong 10 detik. Nah, di sini tuh ada program untuk menampilkan nanti kita di hasil program akhir, yaitu ada SIOT menu utama, lalu juga ada SIOT login. Nah, kita sama seperti yang awal, kita harus login ke akun yang sudah ada ataupun akun default gitu. Yang kedua itu kita ini harus registrasi ini untuk membuat akun dan password gitu. Nah, setelah kita melakukan registrasi, maka kita akan disuruh login kembali. Nah, di sini ada fungsi switch, yaitu pilihan. Case yang pertama itu login berhasil sama dengan login username yang kita buat. Lalu case yang kedua itu registrasi. Lalu yang ketiga itu keluar dari program gitu. Case-nya itu SIOT keluar dari program. Jadi ketika kita memilih nomor 3 ini, kita akan otomatis keluar dari program tersebut. Nah, ini default ini ketika kita memasukkan huruf atau angka yang tidak jelas, maka program ini akan tidak valid dan muncul pilihan tidak valid seperti ini. Nah, lalu di sini kita ada while. While ini ketika kita login berhasil, maka di program nanti akan muncul login berhasil. Lalu di sini ada vektor soal. Nah, daftar soalnya itu di sini saya membuat program ini dengan 75 soal. Kenapa 75 soal? Dikarenakan dengan waktu 30 menit atau 1800 detik, kemungkinan 75 soal ini akan cukup gitu. Dan itu juga sudah terbukti dan sudah saya kerjakan bahwa 30 menit itu cukup, 75 soal itu cukup dalam waktu 30 menit. Nah, di sini ada contoh-contoh soalnya. Yang pertama itu ada apakah SIOT digunakan untuk mencetak teks di C++. Nah, jawabannya itu tadi ini yaitu adalah A, tidak itu adalah B. Contoh soal selanjutnya itu sama seperti yang pertama, ke bawahnya pun sama sampai ke 75 soal. Jadi kenapa SIOT game dimulai ini berada di terakhir? Karena baris karena posisi barisnya itu SIOT per n game dimulai itu berada sebelum pemanggilan fungsi main game gitu. Jadi letaknya pun memang di akhir dan letaknya memang di akhir bagian berada di bagian utama program atau fungsi main. Setelah login kita berhasil yang tadi. Nah, jadi soal-soal yang saya gunakan ini mencakup 2 tema ya, yaitu tema yang pertama itu adalah dasar-dasar bahasa C++ ya, dan yang kedua itu kehidupan mahasiswa. Kenapa saya memilih tema kedua ini? Dikarenakan hal ini tuh membuat game
supaya tidak hanya menguji logika kita, tapi juga memiliki nilai-nilai akademik dan kedisiplinan mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya, kita akan running program ini. Nah, di sini muncul menu utama. Yang pertama login, 2 registrasi, yang ketiga keluar. Nah, ketika kita memilih satu login, kita akan memasukkan username default yang tadi di atas, yaitu admin, dan passwordnya itu 123456. Nah, ini kita enter. Nah, langsung ketika kita sudah login, game ini akan langsung dimulai. Nah, tetapi ketika kita ingin registrasi atau membuat akun baru gitu, kita bisa memilih nomor 2, yaitu registrasi. Nah, di sini kita buat username-nya, misalkan nama saya Derip ya. Lalu membuat passwordnya 12345667. Nah, ketika kita sudah membuat username atau membuat akun, program kembali muncul ke menu utama. Nah, langsung kita pilih nomor 1 aja, dikarenakan kita sudah memiliki akun yang sudah kita buat. Langsung kita pilih nomor 1, yaitu login. Masukkan username yang kita tadi buat, yaitu Derip. Lalu passwordnya itu 123456 dan 7. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kita merasa ingin keluar dari game ini, kita bisa pilih nomor 3, yaitu memilih dengan keluar. Nah, otomatis program ini akan keluar dari jadi game ini akan keluar dari program gitu. Dan sekarang kita coba aja menyelesaikan contoh soalnya. Kita masukkan kita bikin ini dulu, bikin akun dulu, lalu masukkan username, passwordnya, lalu kita login kembali, masukkan username, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, lalu kita menjawab soal ini. Nah, di sini saya akan mencoba ketika kita menjawab dengan salah gitu. Dari soal ini kita akan jawab secara salah. Nah, otomatis si program akan muncul dengan jawaban salah, maka jawaban yang benar adalah A. Nah, lalu nyawanya itu akan berkurang, lalu muncul sisa nyawa 2 dengan waktu dipotong 10 detik. Kita mungkin akan salahkan kembali nomor 2 ini. Kita akan mencobanya. Nah, sama seperti tadi, muncul jawaban salah, jawaban yang benar adalah A. Lalu nyawanya berkurang dan nyawa sisa 1. Lalu kita menjawab yang ketiga. Kita akan mencoba mensalahkan lagi soal nomor 3 ini, itu kita akan memilih apakah kita bisa menggunakan string atau itu. Nah, otomatis
nyawa akan habis, lalu game over, game akan selesai. Nah, di sini akan muncul user ini username yang kita buat tadi, lalu jumlah soal yang dijawabnya cuma 3 karena kita menjawab soalnya cuma 3, lalu jawaban benarnya ada 0, lalu skor akhirnya 0%. Nah, mungkin kita sekarang akan mencoba menyelesaikan program game ini. Tetapi kita bikin akun dulu. Kita tidak menggunakan akun default, kita menggunakan akun baru dengan password 247. Kita login kembali, kita masukkan username sama passwordnya. Kita akan menjawab nomor 1 A, nomor 2 A, 3 ini B. Apakah integer bisa menyimpan nilai desimal? Ini B. Apakah float bisa menyimpan angka pecahan? Apakah float bisa menyimpan pecahan? Ini A. Lalu apakah main adalah fungsi utama dalam program C++? Jawabannya itu A. Lalu apakah C++ bisa dijalankan tanpa compiler? Jawabannya itu B, tidak. Lalu apakah include digunakan untuk mengimpor library? Jawabannya A. Mungkin kita akan menyelesaikan secara cepat. Kita jawab secara acak aja. Nah, dikarenakan kita salah menjawab dengan 3 soal di atas, maka game ini akan selesai dikarenakan nyawanya itu habis, karena kan kita salah menjawab ketiga soal berturut-turut. Nah, maka di sini muncul game selesai dengan user derif, lalu jumlah soal dijawab 16, jawaban benarnya 13, lalu skor akhirnya 81%. Lalu di sini kekurangan dari program ini itu yaitu data usernya ini tidak tersimpan permanen gitu. Jadi masalah data user hanya bisa disimpan dalam array selama program ini berjalan. Ketika program ditutup, data user ini akan hilang. Itu kekurangannya. Lalu kekurangannya itu tidak adanya level kesulitan atau tidak adanya level atau kategori soal ini. Jadi di sini saya tidak menggunakan level karena semua soal ini disajikan dalam bentuk satu tingkat kesulitan gitu, tanpa pengelompokan. Dan juga kekurangannya itu ada di antarmukanya gitu. Jadi antarmukanya itu masih secara teks dan mungkin cukup kurang menarik. Jadi game ini hanya berbasis sebuah teks di terminal ini. Jadi sekali lagi kurang menarik untuk pengguna umum. Lalu yang terakhir kekurangannya itu dari soal-soalnya ini
Jadi si soalnya itu tidak secara acak gitu ya. Ketika kita mengerjakan mengerjakan game ini atau menggunakan game ini secara 2, 3, 4 kali, kita bisa menghafal jawaban-jawaban secara berurut gitu. Jadi secara benar gitu. Jadi si soalnya itu tidak teracak. Jadi kayak ketika kita menjawab soal yang A dan B secara berulang kali, maka kita akan ingat, dan ketika jawabannya benar, itu tidak bisa atau mungkin jawabannya itu akan secara langsung ada di pikiran kita. Itu kekurangan dari program ini, yaitu tidak memiliki sebuah fungsi atau program yang memiliki supaya soal-soal ini itu tidak berurut gitu atau secara acak gitu. Jadi mungkin cukup sekian gitu. Sedikit lagi mungkin ada penutup dari saya gitu. Jadi program ini itu cocok digunakan sebagai latihan logika dasar C++ gitu, atau juga sebagai media pembelajaran secara interaktif di kelas maupun di luar kelas dengan menambahkan fitur skor dan sistem login. Jadi game ini juga dapat diperluas ke level lebih lanjut seperti penyimpanan skornya, lalu Lady Bird-nya atau antarmuka grafis, ataupun soal-soalnya secara acak gitu. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya dari Fadlur Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.